Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubis Taibowo. Saya dari kelas RPL K3 2018. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktek pertolongan pertama pada kecelakaan dengan studi kasus terjadi pada seorang lansia yang sedang berwudu dan hendak melaksanakan sholat. Beliau berumur 65 tahun dengan badan yang kurus, dan kejadian tersebut terjadi ketika bapak tersebut terpeleset di dekat anak tangga yang mana hendak menuju ke tempat sholat. Untuk tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan penilaian keadaan. Penilaian keadaan di sini dilakukan dengan memeriksa area sekitar, di mana pertolongan dapat dilakukan apabila ada orang sekitar untuk menjadi saksi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah persepsi oleh orang lain. Selain itu juga untuk menghubungi petugas medis. Untuk selanjutnya yaitu penilaian dini. Penilaian dini ini pada korban diduga terpeleset akibat lantai yang licin di tempat wudhu, sehingga kesan umum yang dapat diambil yaitu trauma. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengecekan kesadaran. Dilakukan pengecekan respon, yaitu yang pertama awas. Dalam kasus ini dilakukan dengan melambaikan tangan pada korban, selanjutnya suara dengan memanggil korban, dan nyeri yaitu dengan mencubit lengan bagian dalam korban. Dalam kasus ini korban tidak ada respon, sehingga untuk tahap selanjutnya yaitu dengan pengecekan peredaran darah dengan cara memeriksa nadi di bagian leher korban. Selanjutnya yaitu dengan memastikan bahwa jalur nafas korban terbuka, yaitu dengan teknik jaw thrust maneuver, karena ada indikasi cedera di bagian kepala. Selanjutnya yaitu mengecek mulut korban apakah ada sumbatan atau tidak. Selanjutnya yaitu dilakukan dengan melakukan RCP dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, dengan pemberian 2 kali nafas setiap 30 kali tekan, dan kemudian cek nadi korban secara berkala. Jadi di sini pada kasus ini korban tidak bernafas dan nadi lemah. Berikut contoh pelaksanaan RCP. RCP dilakukan 100 sampai 120 kali per menit, dan pemberian nafas buatan dilakukan setiap 30 kali hentakan dan tidak lebih dari 5 detik. Pemberian nafas buatan dilakukan setiap 30 kali pijatan. Dalam praktikum ini dilakukan pijatan selama 1,5 menit dan tidak boleh kurang dari 150 kali pijatan.
Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik korban. Didapatkan ada luka terbuka dan bengkak pada daerah dagu, indikasi akibat terbentur dengan lantai. Selanjutnya yaitu dengan dilakukan pengecekan tekanan darah, nadi, dan pernapasan. RJP dilakukan sampai pada korban sudah tersadar, di mana selanjutnya setelah korban tersadar menanyakan kepada korban mengenai keluhan, makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi, penyakit yang diderita, alergi, dan kejadian pada saat beliau terpeleset. Dari hasil wawancara tersebut, korban mempunyai penyakit kurang darah sehingga sering pingsan dan pusing secara tiba-tiba. Tidak ada alergi, dan kejadian terjadi ketika korban hendak naik tangga dan merasakan pusing pada sekitar tengkuk kepala. Selanjutnya, pemeriksaan berkala dilakukan selama menunggu tenaga medis, di mana kondisi korban semakin membaik setelah duduk dan diberi perawatan pada luka di dagu. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilaporkan bahwa korban berumur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama yaitu pusing dan sakit pada dagu. Tingkat respon yaitu tidak respon, keadaan jalan napas terbuka, pernapasan tidak ada, pemeriksaan fisik cedera pada dagu. Wawancara yang penting yaitu korban menderita darah rendah. Untuk perkembangan lain, korban sudah bernafas dengan baik dan pendarahan pada dagu sudah dilakukan penanganan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.